Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor finance, yaitu bank-bank second lender. Yang pertama BBKP, kedua BRIS, ketiga Agro, keempat BJTM, kelima BJBR, keenam BNLI, dan ketujuh BNGA. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BBKP. BBKP pada hari Kamis kemarin ditutup di level harga 525 sama harga penutupan pada hari Rabu. Pada hari Rabu BBKP naik 1,94%. Kalau dilihat transaksi asing hari Kamis net sell. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat saham BBKP lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP menurut saya ya seperti analisa saya, selama di atas 500 BBKP aman. Dan apalagi kalau hari Senin besok atau Selasa BBKP bisa tutup di atas 550, bisa berpotensi besar menguji resistennya terdekat di 600. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi saat BBKP koreksi, tidak disertai volume dan bar chart di bawah 0 makin tipis, indikator MACD mulai melandai di dekat perbatasan garis 0 ya bisa berpotensi rebound dan trading plan-nya, tapi ini disclaimer on ya, agak dalam. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di daerah 470 itu sekitar 9,7% dan target profitnya terdekat 600 itu sekitar 15%. Jadi seperti ini skenario-nya ya, harus siap cut loss di bawah ya, karena ya kuncinya 500. Kalau 500 di breakdown potensi besar BBKP akan turun lebih dalam. Jadi seperti itu aja untuk BBKP ya. Yang sudah punya dari bawah pasang trailing stop aja. Semoga BBKP minggu ini bisa lanjut naik. Minimal dia breakout dulu EMA 20 di 550. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BRIS. BRIS pada hari Kamis kemarin ditutup di level harga 2.870. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat saham BRIS malah ada sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS juga aman ya. Dia sideways dan 3 hari BRIS tetap tutup di atas supportnya 2780. Ada berpotensi untuk besok BRIS menguji EMA 20 di 3000. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ke 3200 dan bahkan bisa ke 3600. Jadi ke situ arah BRIS. Apakah bisa spekulasi buy? Karena BRIS 2 hari volumenya tidak kelihatan, ban bar chart di bawah 0 makin tipis, indikator MACD juga sudah melandai. Jadi apabila Bapak Ibu mau spekulasi buy, ini trading plan saya ya. Kalau saya buy BRIS ya saya akan buy di harga penutupan atau bisa nawar lebih rendah, tetapi cut loss-nya tetap di 2720 dan target profit terdekat 3200 ya. Itu sekitar 9,75%. Jadi seperti itu trading plan saya kalau mau BRIS. BRIS harusnya tetap aman selama di atas 2780. Kalau enggak ya BRIS seperti analisa saya sebelumnya, kalau BRIS breakdown dari 2780, BRIS kemungkinan besar akan sideways. Range sideways-nya bisa di 2000 sampai 2780 atau di pertengahannya supportnya ada EMA 60 di 2400 sideways sampai 2780. Jadi di daerah sini. Nah, kemungkinan sideways-nya kalau nggak dia breakdown dari 2400 ya sideways-nya di daerah sini, kalau nggak ya di atas sini aja dia sideways. Jadi seperti itu aja untuk BRIS. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Agro. Agro pada hari Kamis kemarin ditutup naik tipis 0,95% ke level harga 1055. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat saham Agro juga diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Agro masih aman selama di atas 970. Agro aman. Dan bagi Bapak Ibu yang punya dari bawah, follow the trend aja. Kalau Agro koreksi atau breakdown EMA 20-nya ini bisa take profit. Bagi yang belum punya, apakah bisa spekulasi buy saham Agro? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah EMA 60-nya ini agak dalam di 16%. Bisa enggak cut loss di daerah 3% ini? Ya bisa, cuman ini nanggung karena cuman 3% beda sama
supportnya di 970 dan juga dekat lagi dengan ini. Jadi ini skenario-nya nggak cocok kalau beli di harga sekarang. Kalau di bawahan dikit ya di daerah 970, cut loss-nya di 880 ya 10%, ini cukup ideal menurut saya ya. Dan target profitnya karena juga cukup lebar. Nah, nih sekitaran kalau di 1120 sekitar 15%, tapi kalau mampu lewat ke 1200 dia 23%. Jadi risk rewardnya ideal ya, 1:2 untuk agro. Jadi yang punya dari bawah, yang sudah profit lebar, mending pasang trailing stop, amankan profit. Kalau ternyata minggu ini agro habis coba rebound, habis itu dia berbalik arah. Jadi mending selamatkan profit. Jadi seperti itu aja untuk agro. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BJTM. BJTM pada hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,63% ke lepas harga 785. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya saham BJTM didistribusi oleh broker CC ya, 70.000 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM menurut saya belum aman, walaupun 2 hari BJTM masih tutup sama dengan saat dia breakdown 800. Candlenya ini lowernya hampir sama ya. Tapi kalau hari Senin atau Selasa BJTM tidak mampu naik lagi ke 800, berpotensi BJTM mengarah ke bawah menguji EMA 60-nya di 720. Jadi yang trading menurut saya wait and see aja dulu. Tapi kalau mau coba spekulasi buy dengan resiko cut loss mepet dan potensi untuk ke trigger ada, Bapak Ibu coba cut loss di 760. Itu kondisi kerugian di 2,89% dan target profit terdekat EMA 20 di 805 sekitar 2,89%, tapi ini 50-50. Tapi kalau bisa lanjut ya BJTM bisa menguji 835 sampai 840 di 7,08%. Jadi seperti itu skenario-nya kalau mau disimpan juga untuk 3, 6 sampai 9 bulan ke depan, dan juga di bulan April atau Mei nanti BJTM bagi-bagi dividen ya bisa mulai cicil dari harga sekarang ya. Kalaupun dia koreksi ke bawah, cicil lagi di daerah 720. Harusnya BJTM ya, kalau tidak mampu prim breakout 800, BJTM akan bergerak di range sideway-nya 700 support dan resisten di 800. Jadi akan bergerak di area ini. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BJBR. BJBR pada hari Kamis kemarin ditutup naik tipis 0,32% ke lepas harga 1.560. Kalau dilihat transaksi asing net buy, tapi net buy-nya tipis ya. Tapi di hari-hari sebelumnya atau bahkan dari tanggal 19 Januari asing net buy yang sangat besar di BJBR. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat di hari Kamis BJBR didistribusi oleh BR yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR pelan-pelan kayak tangga tapi naik ya, dan juga masih mempertahankan EMA 60-nya. Jadi ada berpotensi untuk BJBR hari Senin atau Selasa menguji 1600 ya. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya BJBR ke 1700 bahkan bisa ke 1800. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi MACD yang sudah melandai di daerah oversold dan bar chart di bawah 0 makin tipis? Ya ada berpotensi untuk BJBR bisa lanjut naik ya, minim-minim ke 1600 sampai 1700. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy dengan cut loss mepet ya, dengan resiko ke trigger lah ya. Cut loss saja di sini. Cut loss-nya di 1495. Tuh kondisi kerugian di 3,98% dan target profit 1700 sekitar 8,31%. Jadi seperti itu trading plan-nya. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss mepet ataupun takut ke trigger, Bapak Ibu cut loss sekalian di bawah aja. Tapi kalau cut loss di bawah, resikonya kalau ke trigger cut loss-nya lebih dalam. Tapi untuk peluang ke cut loss saya rasa kecil selama ISG nggak turun dari 6.000. Jadi seperti itu aja untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada BNLI. BNLI pada hari Kamis kemarin ditutup
terkoreksi 2,18% ke level harga 2.240. Kalau dilihat transaksi asing selama 2 hari tidak berminat beli BNLI. Bahkan di hari Selasa asing net sell. Kalau dilihat dari broker Semari, BNLI malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNLI menurut saya ya masih aman di daerah support ya. Ada berpotensi minggu ini ataupun minggu depan BNLI menguji 2400 sampai 2470 ya, menguji EMA 20-nya. Kalau kita tarik upside sekitar 9,43%, menurut saya bisa ke situ. Cuma ini disclaimer on ya, kalau Bapak Ibu mau buy di harga sekarang ya cut loss-nya di bawah ini aja, di bawah lowernya ini. Cut loss-nya di sekitaran 2130 sampai 2135 dan target profit terdekat 2460 itu sekitar 9,43%. Indikator MACD sudah di area oversold dan garis biru mulai melandai dan mendekati garis merah. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Harusnya ada peluang juga BNLI minggu ini rebound. Jadi seperti itu aja untuk BNLI. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BNGA. BNGA pada hari Kamis kemarin ditutup di level harga 970 sama harga penutupan pada hari Rabu. Pada hari Rabu BNGA terkoreksi 0,51%. Kalau dilihat transaksi asing net buy tapi tipis. Sebelumnya asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada sedikit distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA menurut saya juga ya aman dan masih ideal untuk coba di watchlist minggu ini karena BNGA membentuk doji setelah membuat formasi 3 candle merah tapi tidak sampai breakdown dari 950. Jadi ada peluang juga minggu ini BNGA rebound menguji resisten terdekat di 1000 sampai 1020. Kalau itu mampu lewat ke arah 1040, bahkan semoga bisa sampai 1080 sampai 1100. Dan trading plan-nya kalau saya buat ya, ini disclaimer on, silahkan Bapak Ibu bisa modifikasi atau ubah sesuai dengan strategi Bapak Ibu dan profil resiko masing-masing. Kalau buy di harga 970, kalau dapat lebih murah juga lebih bagus. Cut loss-nya di 930, target profit terdekat 1000, bahkan bisa ke 1040, sekitar 6,69%. Indikator MACD sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga masih terbentuk. Garis biru kalau BNGA rebound minggu ini akan melewati lagi ke atas garis 0. Jadi sangat peluang bagus juga, tapi tetap namanya trading harus siapkan trading plan dan kalau menyentuh titik cut loss. Ya, seperti itu aja untuk BNGA. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.